Oke, welcome back guys to my channel Ibing Project. Jadi kali ini saya akan mencoba kembali mengupdate informasi seputar Yagol. Ini adalah website yang saat ini sedang naik daun ya di media sosial, di mana-mana di YouTube, di mana-mana di grup, karena adanya sebuah hambatan dalam platform tersebut, di mana yang kalian sudah pada tahu semua seperti itu. Baiklah. Pertama-tama saya akan berikan sedikit update sampai dengan jam ini, sekitar jam 4 saya ngerekord ini video. Ini ada sedikit kemajuan. Bagi saya sedikit kemajuan ini bersifat positif ya. Jadi pada saat pagi hari tadi saya melakukan withdraw. Kita coba menu withdraw ini, menarik di history catatan penarikan. Nah, di penarikan yang terakhir ini yang 50.000 itu statusnya masih diolah ya, masih diproses dan saldo belum terpotong. Nah, pada jam berapa tadi saya ngecek lagi terus sebelum saya ngerekord video ini, statusnya itu telah selesai gitu kan. Dan saldonya sudah seimbang, di sini asetnya 28.600 sekian, dalam taruhan juga 28.600 sekian. Namun ini hanya status saja, telah selesai. Begitu saya cek di BCA saya juga, dari kedua histori penarikan tersebut ternyata memang belum landing ke rekening ya. Saya akan coba cek di rekening BCA saya, mutasi ya. Oh, ini sinyalnya masih merah, harap menunggu. Oke. Ternyata belum ada landing dari Yago ya. Ini 1,2 itu saya tadi dari pinjol kredipo ya. Karena udah mepet perlu uang, saya pinjol dulu buat jaga-jaga kalau perlu ada apa-apa. Oke, itu update terbarunya. Walaupun belum landing, tapi menurut saya pribadi ini ya masih jalan ya sistemnya ini. Sebuah kemajuan juga. Kemudian untuk ininya, break eventnya tadi saya pasang yang jam 6 pagi sampai sekarang jam 4 lebih 6 menit itu masih belum menutup ya. Ini tidak tahu kenapa. Tapi tadi ada di salah satu downline saya yang pasang di jam 8 siang sekarang udah menutup. Namun punya saya sendiri yang justru pertandingannya lebih awal, dimulai jam 6, kita bisa lihat sampai sekarang ini masih belum menutup. Nah, itu yang nggak tahu kenapa. Ini hal jeleknya adalah ketika aset kita masih dalam taruhan, tentu saja ini akan menyebabkan kita tidak akan bisa melakukan pencairan atau withdraw seperti itu. Nah, ini saya nggak tahu apakah kejadian ini apakah memang disengaja dari pihak Yagolnya supaya member tidak melakukan dulu withdraw dalam waktu yang bersamaan, sehingga itu tujuannya supaya antrian yang sebelumnya itu selesai dulu, atau tujuan yang lainnya saya tidak tahu, jujur tidak tahu. Cuman ini yang menjadi istilahnya halangan atau menyulitkan kita untuk melakukan withdraw ketika taruhan kita ini belum selesai. Itu apa yang saya pahami dari kejadian ini, kira-kira ya seperti itu. Ini kenapa nggak selesai ya, mungkin alasannya sengaja si Yagol ini gitu, biar kita nggak melakukan withdraw supaya tidak antriannya tidak makin menumpuk seperti itu. Walaupun ini hanya analisa saya pribadi dan bukan tidak tahu kebenarannya seperti apa. Dan kita akan lanjut ke grup Telegram saya. Maksud saya grup Yagol Indonesia yang dimana saya ikut juga. Oke, dari waktu tadi terakhir saya nge-record video atau bikin konten, ini sudah ada beberapa info baru lagi. Oke, tadi pagi ini ada voting untuk rekening yang melakukan pencairan itu. 8% sudah masuk, 61% belum masuk rekening, statusnya sudah sukses. Dan 31% status dalam pengolahan, di mana sampai dengan detik ini itu diambil dari 8.709 suara. Nah, kemudian kita bandingkan lagi jam 12.36 dengan voting dari sekitar 7.000-an suara, untuk yang masuk ke rekeningnya itu 5%. Artinya tidak terjadi perubahan yang signifikan. 53% sudah selesai statusnya tapi belum masuk ke rekening, dan sisanya 40% masih dalam pengolahan. Kalau dilihat dari kedua voting ini tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan seperti itu.
yang sudah landing maksud saya, tapi yang statusnya sudah selesai tapi belum masuk ke rekening terjadi peningkatan yang dari belum masuk ke rekening awalnya 61% di 8.000 suara, sekarang hanya tinggal 53% yang sudah diproses tapi belum masuk ke rekening walaupun hanya dari 7.000 suara. Tapi saya pikir itu ada progres seperti itu. Nah, kemudian ini ada dari admin Vanessa gitu kan. Ini ada kata-katanya yang bilang Jago scam. Kalau Jago udah normal, saya ban nggak peduli siapapun. Oke, saya akan sedikit menanggapi kata-kata ini. Saya nggak tahu kenapa dia sebagai admin berbicara seperti itu. Maksud saya begini, terlepas si Jagol ini arahnya mau ke arah mana, mau scam mau tidak, tapi kalau dia mengatakan kalau Jagol udah normal, saya ban, nggak peduli siapapun. Kalau ke Jagol udah normal, artinya dia seolah-olah sudah mengetahui bahwa Jagol itu memang tidak akan menjadi scam dalam jangka waktu dekat-dekat saat ini. Artinya dia seolah sudah tahu bahwa ini memang ada maintenance atau apa dari pihak Jagol, seolah-olah memang dia yakin akan normal. Nah, sayangnya terlepas dia memang sebagai leader atau admin, tapi sayangnya dia tidak menyebutkan bagaimana dia seolah-olah tahu bahwa Jagol itu memang akan normal kembali. Sumbernya dari mana, asalnya apa, itu yang seharusnya kalau dia mau ngomong seperti itu harusnya menurut saya sumbernya atau alasannya gimana biar kita juga ya enak gitu loh, respect. Kalau saya sih netral gitu kan, saya berbicara sesuai realita atau fakta, tidak memihak Jagol itu mau scam atau mau normal, karena saya memang tidak tahu. Saya hanya menganalisa berdasarkan fakta yang ada. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kemudian ada lagi nih dari Bro Renaldi juga, admin juga. Ini dari Simniaga, apa ini ya? Saya kurang paham ya. Kemudian ini ada pesan diteruskan dari Love, nama akunnya di statusnya. Ini tulisannya akhirnya setelah penantian 3 hari. Nah, ini maksudnya nggak tahu apa. Kita coba buka, telah selesai. Ini hanya status aja, tapi dia tidak menyertakan bukti telah selesai ini apakah masuk ke rekening dia atau tidak dari ID si Love ini gitu kan. Ya kita nggak tahu ya. Kalau memang harusnya diperjelas selesai ini apakah masuk ke rekening atau belum gitu loh. Jadi ini ambigu bagi saya gitu kan. Oke lah kita untuk mengajak berpikir positif, tapi harus realistis juga gitu loh. Maksud kita wajar-wajar aja gitu. Kalau kenyataannya memang nggak masuk, ya bilang aja memang nggak masuk gitu, nggak usah dibagus-bagusin maksud saya gitu loh. Saya juga sebetulnya berharap Jagol itu ya memang kembali normal, karena duit saya juga bagi saya pribadi ya itu memang duit saya hampir semua di sana gitu kan, dan mengharapkan gitu kan. Tapi ya kita kembali ke realita aja gitu loh. Kemudian sabar ya teman-teman, kemungkinan normal bisa sampai 1 minggu. Nah, ini kan dari sampai tanggal 2, sampai tanggal 3, dan sekarang sampai tanggal 3. Sekali lagi, bisa sampai 1 minggu. Ini acuannya dari mana, dari apa, hitungannya bagaimana. Ini yang benar-benar menurut saya, gimana ya, ambigu gitu loh. Dia tidak menyebutin alasannya bagaimana 1 minggu itu, dari mana infonya. Apakah dia punya orang dalam di Jagol? Kita nggak tahu. Dan ini tidak bisa kita klarifikasi kebenaran atau kesalahnya. Jadi bagi saya ini tidak ngefek gitu loh. Nah, sampai semua uang berhasil masuk ke rekening penarikan masing-masing. Oke, kita skip ya, udah saya bahas. Nah, ada lagi nih. Banyak yang bilang ke saya, jangan sok tahu lu cuma admin grup, bukan admin Jagol, oke? Ya betul, memang saya hanya admin grup, bukan admin Jagol. Setidaknya saya berusaha lebih bertanggung jawab untuk downline atau bawahan saya dibandingkan upline kalian yang kabur entah kemana. Oke, saya cut dulu sampai sini. Ini juga tidak menunjukkan bukti dibandingkan upline kalian yang kabur entah kemana. Itu upline siapa gitu loh. Itu saya nggak tahu ya. Harusnya sebutin gitu kan. Gitu. Apa memang ada yang downline siapa, komplain ke dia, terus dia gimana? Mungkin seperti itu ya, saya nggak tahu lah gitu kan. Cuman ini juga jadi seolah mengadu domba gitu loh, tidak fair juga menurut saya gitu. Nggak usah kayak ngomong kayak gitu loh gitu kan. Nah, untuk yang membutuhkan info boleh disimak, dan untuk yang tidak percaya boleh keluar dari grup sekarang juga. Oke. Aku pikir tidak ada urusan ya, mau percaya tidak percaya, mau keluar tidak keluar, itu sama sekali tidak ada urusan gitu loh. Ini hal yang sangat tidak berbeda gitu kan.
Terutama untuk bawahan saya, mohon maaf sebesar-besarnya jika info dari saya kurang jelas atau lambat dan bahkan ada yang tidak terespon keluhan kalian dikarenakan yang kirim pesan personal ke saya bukan 1 atau 2 orang saja. Oke, kita pasti akan tahu seperti itu. Tapi kalau saya sebagai admin atau sebagai upliner dari downline saya akan lebih baik mengatakan apa yang saya tahu dan apa yang saya tidak tahu. Tidak akan membagus-baguskan, tidak akan berasumsi hal yang positif atau negatif, tapi berbicara sesuai fakta. Kalau memang tidak tahu, kita bilang aja tidak tahu gitu, lebih fair gitu kan, lebih enak daripada berasumsi yang kayak bagus tapi kenyataannya tidak bisa diklarifikasi. Itu jauh lebih akan membingungkan orang, ibaratnya kayak PHP gitu loh. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke komen yang berikutnya. Untuk yang mengeluh tentang break even yang belum landing ke saldo tersedia, mohon bersabar ya. Saya pribadi BA dari jam 4.15 baru landing kisaran jam 14. Oke. Ras WD user Gago Indonesia berpengaruh ke server juga. Oke, betul. Kemudian ini ada Peladen sibuk layanan online. Oke, memang dari kemarin saya cek layanan online di handphone saya, di akun saya memang selalu offline ya. Katanya hubungin dari kerja karena kayak memang udah overload ya melayani customer gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas lagi komen berikutnya. Duh, kenapa sih ini kok gini terus ya? Banyak yang bertanya, apakah Yago menuju scam Kak? Nah, jawaban pertanyaan ini tentunya tergantung kalian semua pengguna server Indo. Jika kalian masih terus-menerus melakukan withdrawal, kemungkinan jawabannya iya. Yago menuju scam di server Indo saja. Di luar server Indo tidak. Kenapa begitu? Jelas jika satu server melakukan withdrawal, otomatis Yago mengalami kerugian di server tersebut dan memilih untuk menutup platform. Ini tujuan sebenarnya si penyebar hoax, supaya kalian semua panik lalu melakukan withdraw semua dan akhirnya Yago scam di server Indonesia. Oke, masuk akal. Cuman gini ya, sekali lagi apa istilahnya? Tadi ada kata-kata gue garis bawahin, Yago menuju scam di server Indonesia saja. Nah, di luar server Indo tidak. Ini buktinya di mana? Bahwa dia Bro Renaldi ini atau admin ini tahu ada Yagol di luar negeri. Apakah dari websitenya, kalau ada websitenya tolong tunjukin website Yagol luar negeri itu negara apa, websitenya domainnya apa. Kalau Indonesia kan yagol.online. Nah, kalau yang di luar negeri mana websitenya, domainnya apa. Kalau bukan di domain, platformnya apa, tolong tunjukin kalau memang Yagol ada di luar negeri, karena saya tidak tahu gitu kan. Walaupun di websitenya Yagol ada tulisan bahwa di mana ada yang offline-nya, itu kan hanya foto, tapi tidak ada review di YouTube-nya gitu loh. Di YouTube atau di manapun gitu, saya nggak lihat gitu kan. Bahkan saya cari pun tidak ada gitu loh. Jadi sekali lagi kalau berbicara sesuai fakta aja gitu. Jangan yang katanya tapi tanpa bukti gitu kan. Ini juga jadi ambigu gitu kan. Nah, kemudian istilahnya terakhir, supaya kalian semua panik lalu melakukan withdraw semua dan akhirnya Yago menjadi scam di server Indonesia. Sekali lagi, yang sangat saya sesalkan itu adalah dari pihak platform Yago-nya sendiri tidak melakukan menulis pengumuman secara resmi di platformnya. Itu menurut saya sangat tidak fair. Kalau dia memang overload atau ada maintenance lah atau apalah urusan bank lah, tulislah di websitemu. Jadi ada kejelasan seperti itu. Nah, ini juga jadi hal yang sangat-sangat gimana gitu ya. Aku sih berbicara sesuai fakta ya. Kalau memang satu saat Yago normal, bagus seperti itu ya. Kita berharap seperti itu. Tolong kerjasamanya untuk semua pengguna Yago di Indonesia, jangan mudah dipercaya dengan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ini juga sebagai admin istilahnya memberikan analisa atau informasi. Ya justru juga menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Analisanya dari mana, buktinya dari mana, sumbernya dari mana gitu loh kan. Aku pikir ya sama aja situ gitu kan. Semoga kalian semua bisa lebih cerdas mencerna semua informasi yang menyebar tentang Yago di Indonesia, baik positif maupun negatif. Oke, aku sih I agree aja ya. Kira-kira informasinya sampai jam 16.18 di handphone saya ini seperti itu ya. Kita tunggu saja informasi terbarunya seperti apa, dan nanti di video berikutnya sambil nunggu Yago ini seperti apa ke depannya, saya akan sharing tutorial bagaimana kita juga berinvestasi di platform-platform yang lain yang saya udah coba, yang saya udah tahu, sehingga kita punya beberapa peluang berinvestasi. Artinya kita menggulangkan uang kita itu di beberapa platform sehingga
jika platform tersebut ada yang scam atau ada yang chaos, tidak dalam waktu yang bersamaan. Pokoknya simak terus channel saya ke depannya. See you next again.